balik lagi sama aku Kisah Janatin, mahasiswa S1 Pendidikan Sosiologi. Video kali ini aku pengen bahas topik yang sebenarnya penting banget buat kita ketahui, tapi juga jarang banget diperhatikan, yaitu bagaimana kehidupan dan perjuangan guru-guru yang bertugas di Papua. Di video kali ini aku pengen bahas mulai dari bagaimana mereka berangkat ke sekolah, kondisi tempat mereka mengajar, sampai beberapa kasus-kasus nyata yang benar-benar terjadi. Video ini aku buat untuk tugas mata kuliah PKN, tapi juga karena aku pribadi tertarik dan peduli sama cerita-cerita guru yang bertugas di daerah terpencil. Jadi, yuk sama-sama kita lihat bagaimana sebenarnya nasib guru yang bertugas di Papua. Di banyak tempat, seorang guru setiap hari bangun pagi, menyiapkan bahan ajar, lalu berangkat ke sekolah menggunakan motor ataupun angkutan umum. Semua terasa biasa, bahkan mungkin terasa rutin. Namun, ternyata tidak semua guru memiliki perjalanan menuju tempat mereka mengajar yang sederhana seperti itu. Ada guru yang harus berjalan kaki berjam-jam, melewati hutan lebat, menuruni bukit, dan menyeberangi sungai. Bahkan harus menghadapi resiko yang belum tentu semua orang bisa membayangkan. Ada tempat-tempat di Indonesia di mana guru tidak hanya mengajar, tetapi juga berjuang untuk bertahan hidup. Dan di video ini kita akan melihat bagaimana kehidupan guru-guru yang bertugas di Papua, khususnya di Yahukimo, menghadapi tantangan yang bukan hanya soal kurangnya fasilitas, tetapi sampai pada ancaman keselamatan. Dan semua ini terjadi di negeri kita sendiri. Papua memiliki kondisi geografis yang paling menantang di Indonesia. Banyak sekolah-sekolah di sana berada di pegunungan ataupun lembah yang terisolasi. Tidak ada jalan raya yang bisa menghubungkan antar kampung. Transportasi pun terbatas pada jalan kaki ataupun hanya bisa menggunakan perahu kecil. Agar bisa mengajar, guru yang bertugas di Papua harus bangun lebih pagi dari biasanya. Perjalanan pun bisa memakan waktu 2-3 jam dengan kondisi medan yang sangat sulit. Jalan akan licin ketika hujan, sungai meluap, dan hanya ada jembatan kayu yang seadanya, hingga resiko alam lainnya. Tantangan ini membuat kehadiran guru sering tidak konsisten, bukan karena rasa malas, tetapi karena medan yang benar-benar ekstrim. Perjuangan yang dilakukan guru yang bertugas di Papua tidak sampai di situ. Setelah perjalanan yang panjang tersebut, guru tiba di sekolah dengan kondisi yang jauh dari kata layak. Banyak ruangan kelas yang nyaris roboh, kursi dan meja tidak cukup, serta buku pelajaran yang sangat terbatas. Beberapa sekolah pun tidak memiliki listrik, tidak ada sinyal telepon, dan bahkan tidak ada fasilitas sanitasi yang memadai. Dan jika hujan turun, kegiatan belajar pun terpaksa harus diberhentikan karena atap yang bocor atau bangunan yang terlalu berbahaya untuk digunakan. Ini bukan 1 atau 2 sekolah saja, tapi dialami di banyak wilayah di pedalaman Papua. Dengan kondisi seperti ini, guru harus mengajar dengan alat seadanya dan guru harus memiliki kreativitas yang penuh. Selain harus menghadapi tantangan fasilitas yang minim, ternyata guru-guru yang bertugas di Papua juga masih harus menghadapi tantangan kesejahteraan. Guru-guru di sana masih banyak yang berstatus honorer, dengan gaji yang sangat kecil. Sebagian dari mereka pun menerima gaji yang masih harus terlambat berbulan-bulan. Ada guru yang harus hidup sederhana di rumah warga, tanpa listrik dan tanpa air bersih. Untuk makan, mereka pun juga harus mengandalkan hasil kebun atau bantuan dari masyarakat sekitar. Di sini pertanyaan penting muncul, kenapa mereka tetap bertahan? Jawabannya adalah rasa tanggung jawab. Guru di Papua tidak hanya mengajar, tetapi mereka harus memastikan anak-anak tetap memiliki harapan melalui pendidikan. Untuk menunjukkan bagaimana beratnya kondisi dan nasib guru-guru yang mengajar di Papua, kita bisa melihat 2 kasus nyata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo. Kedua kasus ini menjadi bukti bahwa profesi guru di beberapa wilayah Papua bukan hanya tentang mengajar, tetapi juga tentang menghadapi resiko keselamatan yang sangat tinggi. Kapolres Yahukimo AKBP Z Zalino melaporkan adanya penyerangan yang dilakukan KKB di wilayah Holuon, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Seorang guru disebut meninggal dunia karena luka-luka usai dianiaya oleh para KKB.
Melanie Wamea yang berprofesi sebagai guru, pada Jumat ini meninggal akibat luka setelah dianiaya KKB, kata Z Zalino, Jumat, 10 Oktober 2025. Z Zalino mengatakan, dari laporan yang diterima, terungkap saksi mendapat laporan dari salah satu murid korban yang melihat ada 2 orang membawa senjata tajam berupa parang. Setelah mendapat laporan, saksi langsung turun mengecek dan mendengar suara merintih korban yang sudah bersimbah darah. Saksi kemudian mencari bantuan untuk mengevakuasi korban. 3 orang guru dan pekerja bangunan menggunakan 2 pesawat milik MAF ke Wamena dan dalam perjalanan itu korban Melanie meninggal, kata Z. Jenazah korban lalu diterbangkan ke Sentani. Saat ini jenazah korban masih berada di RS Bayangkara. Anggota masih menyelidiki pelaku penyerangan terhadap para guru, ucap Z. Dua kasus ini memperlihatkan bahwa guru di Papua tidak hanya menghadapi keterbatasan fasilitas dan akses, tetapi juga ancaman keselamatan yang nyata. Ini menggambarkan betapa besar keberanian dan pengorbanan para guru yang tetap memilih bertahan demi pendidikan anak-anak yang berada di Papua. Kondisi ini tentu memberikan dampak yang cukup besar bagi para guru-guru dan murid-murid yang ada di sana. Guru tidak bisa lagi fokus mengajar jika mereka setiap hari harus mengkhawatirkan soal keamanan mereka sendiri, walaupun mereka sedang hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Sebagian guru akhirnya pindah atau mengundurkan diri karena tekanan mental dan risiko keselamatan. Sementara itu, siswa yang kehilangan guru akan tertinggal jauh dalam pendidikan. Satu guru bisa menjadi harapan seluruh kampung. Jika guru tidak hadir, tidak ada pengganti. Ini menciptakan ketimpangan pendidikan yang semakin lebar. Kisah ini menunjukkan dan membuat kita tahu, menjadi guru di Papua bukan hanya soal mengajar di ruang kelas. Ada perjuangan besar di baliknya. Perjalanan jauh, fasilitas minim, gaji yang kecil, dan bahkan ancaman keselamatan. Guru-guru ini tetap bertahan karena mereka percaya bahwa anak-anak Papua berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Perjuangan mereka adalah bentuk pengabdian yang luar biasa. Dari video ini, kita bisa melihat bahwa masih banyak pekerjaan besar untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Semoga semakin banyak pihak yang peduli dan memberikan perhatian kepada para guru di daerah terpencil, terutama di daerah Papua.